Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bersama-sama duduk di majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali kelak di hari akhirat di dalam surga Firdaus al-A'la. Bagaimana tidak? Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Nabi SAW beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ya dengan menuntut ilmunya tersebut jalan menuju surga. Jadi inilah jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya setiap kita mau tidak masuk surga, pasti jawabannya mau. Ya. Surga adalah tujuan kita. Surga adalah cita-cita kita. Surga adalah harapan terbesar yang kita inginkan. Dan surga memiliki jalan, yaitu menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus mau menempuh jalan ini agar kita sampai kepada tujuan kita. Kalau ini tidak ditempuh, maka mustahil kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah dan bersyukurlah bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk duduk di majlis ilmu. Karena itu adalah sebuah kebaikan. Karena itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki
kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham urusan agamanya. Jadi kefahaman tentang agama, dan itu tentunya diperoleh dengan menuntut ilmu, adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Kalau kita memiliki jiwa suka menuntut ilmu, senang mendengarkan ceramah, senang mengkaji ilmu, ini bagus. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada kita. Dan sebaliknya, para ulama mengatakan, man lam yuridillahu bi khair lam yufaqihu fiddin. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan pada dirinya, Allah tidak akan jadikan dia paham dalam beragama. Jadi orang yang enggan menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak senang kalau mendengarkan nasihat dan ceramah, hati-hati. Ini adalah pertanda buruk, pertanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Ya, oleh karena itu bersegeralah, ya, bergegaslah untuk memperbaiki diri. Hadirilah majelis-majelis ilmu, bertemanlah dengan orang-orang senantiasa menuntut ilmu, ya, dengan para ahli ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah masuk ke dalam sebuah pembahasan yang baru, yaitu babus sabar, bab kesabaran. Dan kita juga sudah menjelaskan, ya, muqaddimah serta dalil-dalil yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan mulai mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, ya, seputar kesabaran. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab kesabaran ini, yaitu sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah setengah keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah ini dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Wassalatu nur, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Wassabru diya, dan kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Kullun nasi yaddu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, setiap manusia pergi di pagi hari, maka ada yang menjual, maka dia menjual dirinya, ya, ada yang membebaskan dirinya dan ada yang membinasakannya. Ini hadis yang akan kita bahas. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa amalan, beberapa perbuatan
kemudian disebutkan keutamaan-keutamaannya, disebutkan balasan pahalanya. Tujuannya adalah agar memotivasi kita ya untuk melakukan amalan-amalan ini, untuk memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Dan hadis yang kita bahas ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Muslim, ini tidak usah ditanyakan lagi ini bisa dijadikan hujah atau tidak. Bisa dijadikan hujah karena ini bisa dipastikan bahwa ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Jadi perhatikan dengan baik-baik, ya, seakan-akan Rasulullah SAW sedang berbicara kepada kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu adalah setengah keimanan. Ya, yang dimaksud kesucian di sini baik itu kesucian hissiyah, ya, yang nampak, yang zahir, ataupun ma'nawiyah, yang ma'nawi. Yang hissiyah bagaimana? Yaitu kebersihan, ya, kesucian dari hadas, dari najis, dari kotoran, baik itu yang ada pada badan kita, pada pakaian kita, atau pada tempat tinggal kita, ya. Jadi dari hadis ini jelas bahwa Islam mengajarkan kepada kita apa? Kebersihan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa kebersihan atau kesucian ini merupakan ya setengah keimanan. Maka itu harus bersih. Lihat diri kita. Ya, mandi berapa kali sehari? Ya, sebaiknya minimal 2 kali lah. Ya, agar orang-orang tidak terganggu dengan aroma tubuh kita. Ya, terlebih lagi ketika kita hendak melakukan sholat, ini harus datang ke masjid dalam keadaan bersih badan, bersih pakaian, bersih mulut. Ya, karena kenapa? Ketika kita pergi ke masjid lalu datang dengan aroma tubuh yang bau, yang tersakiti bukan hanya manusia saja, termasuk para malaikat. Iya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwa ya annal malaikata ta'adza kama yata'adzu al-bashar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat merasa tersakiti, merasa terganggu tatkala ada orang yang datang ke masjid lalu bau. Ya, sebagaimana hal manusia juga merasa terganggu, tersakiti. Begitu pula ketika kita bergaul, ya, di dalam kehidupan kita, ya, dengan teman, dengan siapa saja, hendaknya dalam keadaan bersih. Ya, pakaian sudah seharian dipakai, berkeringat, ganti. Ya, kemudian rumah kotor, bersihkan. Masjid kotor, bersihkan. Melihat sampah berserakan, dibersihkan. Seperti itulah hendaknya ya seorang muslim. Ya, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir. Ya, mereka begitu sangat luar biasa menjaga kebersihan. Ya, negara-negara Eropa, umpamanya Jepang dan yang lainnya. Ya, yang harusnya ya sifat menjaga kebersihan ini harus dimiliki oleh orang-orang Islam seharusnya. Karena Nabi SAW mengajarkan kita seperti itu. Begitu pula juga termasuk dalam kesucian itu hendaknya kita senantiasa dalam keadaan memiliki wudu, keadaan suci. Ya, baik mau melakukan sholat atau tidak, baik mau membaca Al-Quran atau tidak, menjaga wudu itu dianjurkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, la yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali orang mukmin, kecuali orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa menjaga wudu, ya, menjaga kesucian dari hadas, ya, adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ya kesucian yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini juga yaitu kesucian ma'nawiyah, yaitu kita mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran akidah, kotoran-kotoran keyakinan berupa kesyirikan, ya, percaya karuhun, percaya dukun, meyakini bahwa yang memberikan hasil panen itu penunggu gunung umpamanya,
ya, penunggu laut, itu nggak boleh. Ya, ada urusan pengen dilancarkan, perginya ke dukun, minta jampe-jampe, minta jimat, minta air yang dibacakan mantra, nggak boleh itu. Itu akidahnya rusak. Ya, hendaknya kita memiliki keyakinan bahwa yang dapat memberikan apa yang kita inginkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat melancarkan setiap urusan kita Allah. Ketika kita ya menginginkan kehidupan kita ya baik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pergi ke dukun. Ya, jangan sampai ada ya di antara kita yang masih mempercayai jimat-jimat, memegang wikif, raja, isim. Itu nggak boleh. Ya, karena itu termasuk kesyirikan. Ya, Nabi SAW mengatakan inat tamimata syirkun, atau qala Nabi SAW, sesungguhnya jimat-jimat itu syirik. Iya. Begitu pula kita membersihkan hati kita dari kotoran penyakit-penyakit hati, dari iri, dengki, ya, hasad, ya, kemudian sifat tergesa-gesa dan ya sifat-sifat buruk yang lainnya. Ini ya, kesucian ini sebahagian daripada keimanan. Ya, semakin suci diri seseorang lahir dan batinnya, maka semakin tinggi keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan." Ya. Dan ucapan alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan. Jadi ketika kita banyak mengucapkan alhamdulillah, ya, baik dalam keadaan mendapatkan nikmat, mendapatkan hal yang disenangi, baru saja gajian, baru saja panen, ya, baru saja beli motor, bangun rumah, beli mobil, beli baju, ucapkan alhamdulillah. Begitu pula tatkala ditimpa musibah, ya, uangnya hilang 500.000, panennya gagal, ya, gajinya belum turun-turun, ya kan? Motornya dicuri, rumahnya ambruk, kena longsor, ucapkan alhamdulillah. Sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ya, bahwa ucapan alhamdulillah itu juga kita ucapkan tatkala ditimpa musibah. Ya, justru ya, mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur ya tatkala ditimpa musibah ini merupakan tingkatan tertinggi, ya, bagi ya seseorang yang tatkala tertimpa musibah. Ya, alhamdulillah, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sini kita menetapkan bahwa seluruh kesempurnaan, seluruh kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiraf, pengakuan kita ya akan kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard." Ucapan subhanallah walhamdulillah. Nah, ini tadi ucapan alhamdulillah saja. Sekarang ya lafaz zikir yang lainnya yang disebutkan dalam hadis ini yaitu subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Apa keutamaannya? Ini dapat memenuhi ruang antara bumi dan langit. Masya Allah. Berarti kalimat yang begitu sangat agung, ya, sehingga dapat memenuhi ruang yang begitu sangat luas, ruang antara langit dan bumi. Ya, subhanallah, di sini ada pensucian, ya, terhadap Allah, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aib, baik itu yang berkaitan dengan nama,
sifat ataupun hukum-hukumnya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya husna, seluruhnya baik, tidak ada yang jelek. Sifat-sifat Allah seluruhnya mulia, seluruhnya luhur, tidak ada yang rendah sedikit pun. Ya, hukum-hukum Allah merupakan hukum-hukum yang terbaik. Berbeda dengan nama manusia, sifat manusia, hukum yang dibuat manusia, semuanya berisi kekurangan. Ya. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, ini pensucian ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan dan aib. Walhamdulillah, sekali lagi ini menetapkan kesempurnaan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya dan bersabda, wassalatu nur, dan salat adalah cahaya. Masya Allah. Ini keutamaan salat. Ya, ketika disebutkan sebuah keutamaan tentang amalan tertentu, ya, itu berarti bahwa ya Rasulullah SAW menganjurkan atau memerintahkan, bahkan mewajibkan kita untuk melaksanakan amalan tersebut dan menjaganya. Nabi SAW mengatakan di sini as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Bagaimana itu? Ay nurun lil 'abdi fi qalbihi wa fi wajhihi wa fi qabrihi wa fi hasyrihi. Yaitu salat ini akan menjadi cahaya bagi seorang hamba di dalam hatinya, di wajahnya, di kuburannya, dan di padang mahsyar kelak. Ya, menjadi cahaya di dalam hati seseorang yang memberikan ketenangan, menghilangkan kegundahan, kegalauan, kesedihan. Ya, yang membimbingnya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Salat. Ya, kemudian juga salat akan menjadi cahaya pada wajah seseorang. Maka dari itu orang yang suka salat wajahnya berbeda, ada cahayanya. Ya, walaupun hitam, hitamnya bercahaya. Apalagi putih. Ya, berbeda dengan orang yang tidak salat, walaupun putih kusam bawaannya, sumpek. Apalagi hitam, sudah mah hitam kusam lagi. Tidak ada cahaya-cahayanya. Ya, maka dari itu salatlah. Jaga salat. Minimal salat 5 waktu. Kenapa? Karena ketahuilah, tidak ada perselisihan sedikit pun, bahkan ini termasuk usul di dalam syariat Islam, hal yang prinsip. Salat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang melaksanakannya maka akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar, bahkan dosanya bisa setara dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, innal ahda bainana wa bainasy syirki wal kufri as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Fima makna? Sesungguhnya yang membedakan kita dari kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur, kata Nabi SAW, menjadi kafir. Oleh karena itu para ulama lantas berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Apakah masih dianggap sebagai seorang muslim atau sudah keluar dari Islam? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak, kalau dia tetap meyakini bahwa salat wajib, hanya saja malas, lalai. Tidak, dia masih Islam. Coba lihat, orang yang tidak salat itu diperdebatkan keislamannya. Apakah dia masih Islam atau tidak? Ya, yang konsekuensinya nanti kalau mati ini dikuburnya di kuburan kaum muslimin atau di pinggir sungai sana. Itu loh konsekuensinya. Jangan sampai ya kita di KTP masih mengaku Islam,
tapi ternyata di hadapan Allah sudah bukan Islam lagi. Jangan sampai seperti itu. Maka itu as-salah. As-salah. Jaga salat. Jaga salat. Ya. Karena salat itu wajib sekali lagi. Ya, meninggalkannya adalah dosa besar. Ya, selama ini meninggalkan salat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaikilah diri. Ya, hadirilah masjid, salat ke masjid. Ya, karena salat ke masjid secara berjamaah itu lebih bagus daripada salat sendirian. Nabi SAW bersabda, ya, salatu al-jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Perbandingannya apa? 27 derajat bedanya. Kalau salat sendirian 1 derajat, kalau salat berjamaah bareng-bareng dengan imam 27 derajat. Ya, kalau kita duitkan, ini kalau bahasanya derajat masih kurang menarik terkadang. Ya, umpamanya kalau kita sholat bareng-bareng diberikan hadiahnya, pahalanya 27 juta. Kalau sendirian 1 juta. Kira-kira kalau orang cerdas milih apa? 27 atau 1? 27. Ya, makanya harus kita bersemangat datang ke masjid sholat berjamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah disampaikan kepada beliau, ya, tentang seseorang yang selalu sholat di rumah. Ini dia sholat, tapi sholatnya di rumah. Umar memang orangnya tegas, ya. Apa yang beliau katakan? Murhu liyalbas libasal mar'ah. Suruh dia pakai pakaian perempuan, katanya. Kenapa? Karena sholat di rumah itu adalah sholatnya perempuan. Kalau laki-laki itu di masjid, ya, secara berjamaah. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sholat ini juga akan menjadi cahaya bagi seseorang di mana? Di kuburannya. Siapa yang pernah ikut menggali kubur, menurunkan jenazah ke dalam, tahu ukuran kubur berapa? Dia kan hanya sebatas sepas badan saja, ya, pakai kayu dihalangi di situ, sempit, gelap. Ya, belum lagi nanti datang malaikat, ya, menanyakan tentang, ya, Rabbnya, tentang agamanya dan tentang nabinya. Ya, kalau kepada orang yang ahli maksiat datang dalam keadaan menyeramkan, gelap di kuburan itu, sempit. Nah, salat bisa menjadikan kegelapan itu menjadi terang. Ya, kalau kita ingin kuburan kita terang, salat. Bukan dengan cara disimpan lampu di atasnya atau dimasukin listrik ke dalamnya, bukan. Itu enggak ngaruh. Ya, karena alam barzah itu ada sebuah alam. Ya, setelah kematian, ya, bukan di kuburnya itu, bukan. Ya, kalau kita menginginkan alam kubur kita, alam barzah kita diterangi, ya, maka jagalah sholat. Begitu pula sholat akan menjadi cahaya bagi seseorang di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar seluruh makhluk, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu matahari didekatkan kepadanya. Dan seseorang kepanasan, bahkan mengeluarkan keringat, ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya tersebut sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke lutut, ke paha, ke perut, bahkan tenggelam oleh keringatnya. Ya, ini sholat bisa menjadi cahaya dan menyelamatkan dia dari, ya, kengerian, ya, padang mahsyar. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau bersabda, "Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan yaumal qiyamah." Bahwa barang siapa yang menjaga salat, maka baginya cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf. Ya, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat kelak, dan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang memang dikenal sebagai para pembangkang,
musuh-musuh Allah. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ancaman seperti ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar. Ya, bukan main-main. Ya, mau dikumpulkan dengan Firaun. Tahu dosa Firaun apa? Ngaku Tuhan. Dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Coba. Luar biasa sombongnya. Ada manusia yang begitu lemah mengaku sebagai Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Lihat, orang yang tidak sholat dikumpulkan bersama Firaun. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Was-shadaqatu burhanun." Dan sedekah adalah bukti. Loh, kok sedekah bukti? Iya, bukti. Ya. Bukti apa? Bukti akan keimanannya. Orang yang mau bersedekah ini menunjukkan adanya keimanan kepada dirinya. Orang yang banyak bersedekah ini menunjukkan bahwa keimanannya tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia, jiwa manusia itu pada asalnya memiliki sifat kikir, pelit. Dan dia begitu sangat mencintai harta yang dimilikinya. Ya. Dan berat ya untuk memberi, untuk berbagi dengan orang. Itu sifat asalnya manusia itu seperti itu. Maka dari itu ketika ada orang yang rela membagi hartanya kepada orang lain, ya, memberikan harta yang dia miliki, yang dia cintai, yang dia sayangi kepada orang lain, baik itu kepada fakir miskin, kepada keluarganya, anaknya, istrinya, kepada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, jalan raya dan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa keimanannya besar. Ya, sedekah yang dia berikan adalah bukti kalau dia memiliki keimanan. Karena untuk melawan nafsu, melawan dorongan jiwa, menahan harta, ini kan perlu keimanan, perlu keyakinan. Tidak mungkin orang bersedekah kalau dia tidak yakin bahwa sedekahnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti dengan yang lebih baik. Tidak mungkin mau bersedekah orang. Ya. Maka dari itu, ya, kalau ingin melihat diri kita apakah sudah menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, lihat suka sedekah tidak. Ya, kalau pelit, kita dapati diri kita pelit, ya begitulah iman kita lemah. Ya, lemah. Ya, takut kalau hartanya berkurang. Takut kalau diberikan ke orang lain nanti jadi kurang, gak cukup. Padahal Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sama sekali sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sama sekali tidak. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta yang telah dia keluarkan di jalan Allah dengan balasan yang lebih baik. Baik itu di dunia, ya, dengan memberikan rizki dari arah yang lain yang berlipat-lipat, ataupun Allah akan menggantinya dengan pahala di akhirat kelak. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam hartanya. Hartanya sedikit tapi rasanya cukup. Hartanya sedikit tapi digunakannya untuk yang baik-baik, untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak tapi habisnya nggak jelas. Ya, habis untuk main-main, ya, untuk judi, ya, untuk togel, ya, atau perkara-perkara yang sia-sia yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hartanya nggak berkah. Ya, maka dari itu, ya, mari kita perbanyak sedekah. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-sabru diyaun." Dan sabar adalah cahaya. Sama seperti salat tadi. Sabar adalah cahaya.
Tapi bedanya, cahaya dalam kesabaran ini ada panasnya. Ya. Beda antara nur dengan dia. Tadi Nabi SAW menggunakan untuk salat, as-salatu nur. Salat adalah nur, cahaya. Kalau sabar, as-sabru dia. Sabar adalah cahaya. Beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala membedakan ini di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari bercahaya dia dan rembulan ya bersinar, nuron, bercahaya. Apa bedanya sinar matahari dengan sinar rembulan? Apa bedanya cahaya matahari dengan cahaya rembulan? Cahaya matahari itu ada panasnya. Kalau cahaya rembulan tidak ada. Karena memang kesabaran itu diiringi dengan kesulitan, dengan cobaan, dengan rasa capek, dengan pengorbanan, kelelahan, kesakitan. Itu makanya Nabi SAW mengungkapkan dengan dia, karena di sana ada sisi kesusahannya, kepayahannya. Ya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian, musibah, ya, baik itu ya ujian harta, ya kesehatan ataupun bencana, maka bersabarlah. Ya, karena sabar ini akan menjadi cahaya yang membimbingnya untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus istiqomah di atas kebenaran. Ya. Cahaya yang akan meneranginya tatkala dia dikelilingi dengan kegelapan. Cahaya yang akan menjadikannya bertahan untuk terus menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia diuji dengan ujian yang begitu sangat berat. Ya, sabar. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Apa bedanya? Ya. Kalau hujjah laka, hujjah bagimu, artinya hujjah yang Al-Qur'an bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah. Al-Qur'an akan menolong kita. Al-Qur'an akan menjadi bukti kesolehan kita. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Ini hujjah laka. Ya. Adapun hujjah alaika, hujjah atasmu, maksudnya adalah Al-Quran akan menghujat kita. Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah orang yang buruk, orang yang jelek, ahli maksiat, ya, yang menjauhi ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita memperhatikan Al-Qur'an, baik itu dengan membacanya, mentadaburi maknanya, ya, beramal dengan isi yang ada di dalamnya. Ya, jangan dijauhi Al-Qur'an. Jangan malas untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita. Ya, yang menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Ya, bukankah ketika kita membeli mesin cuci, kita kan nggak tahu cara makainya gimana. Untuk supaya tahu kita harus baca buku panduannya. Oh, ini caranya begini, pijit ini. Bisa jalan nanti. Begitupun kita. Ya, kita hidup di dunia ini sudah Allah berikan pedomannya agar tidak salah menjalani kehidupan ini. Agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan, ke dalam neraka nanti di akhirat kelak. Dan pedoman kita Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya tidak dibaca terus, kita beragamanya pakai apa dong? Yang menuntun kita hidup di dunia ini apa? Ya, maka itu baca Al-Quran. Tidak bisa baca, belajar Al-Quran. Datangi majlis-majlis Al-Quran.
Datangi orang-orang yang kita lihat mahir membaca Al-Quran, minta belajar kepadanya. Ya, jangan malas. Tapi susah tidak mengapa, asalkan mau duduk. Ya, ya. Selama seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, itu berada dalam kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barar. Orang yang mahir baca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Waladhi yaqra'ul Quran wa yatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran lalu terbata-bata kesulitan, ya, untuk membaca, tapi dia baca terus, belajar terus, walaupun sulit, gak bisa-bisa karena terlambat belajarnya. Ya, sudah tua baru belajar umpamanya. Ya, ini tetap mendapatkan pahala, bahkan 2 pahala disebutkan oleh Nabi SAW. 1 pahala kesulitannya, 2 pahala membacanya. Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, beliau pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena pada hari kiamat kelak Al-Quran akan datang kepada kalian sebagai pemberi syafaat. Kita ini kan merasa banyak dosa ya. Terkadang kita nggak pede masuk surga, enggak gitu ya. Saking banyaknya dosa kita. Ya, di antara hal yang bisa menolong seseorang dari ya ancaman azab neraka, syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan yang Allah jadikan pada sesuatu atau pada orang tertentu. Ya, sehingga bisa menolongnya yang tadinya harusnya diazab, ya Allah selamatkan dia. Ya, ya Allah mengizinkan kepada Al-Quran untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ini, ya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan di akhirat, baca Al-Quran. Kalau Al-Quran yang dijauhi, jangan mendapatkan pertolongan, justru Al-Quran yang akan menjerumuskan ya dia ke dalam azab neraka. Baca Al-Quran, jangan malas. Jangan nanti kalau puasa saya bukan, baca Al-Quran itu setiap hari. Harus ada di rumah kita itu Al-Quran, harus ada setiap pribadi kita, setiap orang dari kita Quran pribadi yang dia baca selalu. Harus punya, ya, sampai kemana bacaannya. Punya hancak kalau bahasa Sunda. Ya, harus ada rutinitas setiap hari. Waktu yang dia khususkan untuk baca Al-Quran. Ya, mau 1 halaman, 1 lembar, 1 surat, 1 juz, terserah, yang penting terus. Ya. Dan karena membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, lihat hitungannya bukan surat, bukan halaman, huruf. Oleh Nabi SAW sebutkan 1 huruf dari Al-Quran yang dibaca oleh seseorang, apa balasannya? Maka baginya 1 kebaikan, lalu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah, 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan. Kebaikannya jangan dibayangkan segelas air atau sejuta uang. Kebaikan di sisi Allah, ya, kebaikan yang besar, boleh jadi surga kebaikan tersebut. Ya, 10 kebaikan Allah akan berikan. Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Ada kan dalam surat Al-Baqarah dan surat yang lainnya ayat alif lam mim. Ini bukan 1 huruf, tapi alifun harfun, alif 1 huruf, lamun harfun dan lam 1 huruf, wa mimun harfun dan mim 1 huruf. Jadi ada 3 huruf. Ketika kita baca alif lam mim, 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan. Masya Allah. Itu baru alif lam mim. Kalau dilanjutkan dengan ayat berikutnya umpamanya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Sudah nggak mau ngitung kan saking banyaknya. Apalagi kalau 1 halaman, 1 surat, 1 juz, 30 juz, Masya Allah. Jadi pahalanya besar. Maka dia itu rugi sebenarnya.
kita hidup di dunia, padahal kesempatan banyak, waktu ada untuk baca Al-Quran, tapi disia-siakan. Orang banyak meraih pahala, kita masih gitu-gitu aja pahalanya. Yang ada dosanya yang nambah banyak. Ya, harus ditumbuhkan ya sifat cinta ya untuk membaca Al-Quran. Itu harus ada. Ya, biar tidak merugi nanti di akhirat kelak. Kita hidup di dunia ini untuk beramal, untuk membekali diri. Ya, hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kita capek saja di dunia ini, bekerja dari pagi sampai sore, tapi ibadahnya kurang, baca Qurannya jarang, sholatnya ditinggalkan. Itu sangat rugi sekali. Iya, iya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda terlebih dahulu dan kita lanjutkan insyaallah setelah dikumandangkan azan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bahas. Ada satu kalimat lagi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Beliau bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabay'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia pergi di pagi hari. Ya, Nabi SAW ya memberikan penjelasan kepada kita bahwa ya itulah kegiatan yang memang biasa dilakukan oleh manusia, dan ini kita saksikan. Ya, orang-orang di pagi hari keluar. Ya, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke bangunan, ada yang pergi ke sekolah, ya, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke pasar, ke terminal. Ini kita saksikan. Ya. Di antara orang-orang yang pergi di pagi hari ini terbagi menjadi dua golongan. Terbagi menjadi dua golongan. Fabay'un nafsahu, ya. Lalu orang ini atau manusia ya menjual jiwanya. Jadi Nabi SAW memberikan sebuah ungkapan ya. Ketika seseorang keluar di pagi hari untuk melakukan aktivitasnya, ini sejatinya dia sedang menjual dirinya. Sedang menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Maka ada yang membebaskan dirinya, ya, dan ada yang membinasakan dirinya. Maksudnya apa? Ya. Yang membebaskan dirinya yaitu orang-orang muslim, kaum muslimin, di mana ya ketika dia keluar di pagi hari untuk melakukan aktivitas, dia sedang berusaha untuk membebaskan dirinya dari azab neraka. Dia mulai pagi harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari bangun tidur baca doa. Ya, kemudian sholat subuh, ya, kemudian zikir pagi, nanti siang dikit sholat duha, kemudian diiringi dengan sedekah, tidak lupa membaca Quran. Seperti itu rutinitas seorang muslim. Dia akan terus berusaha untuk menjadikan hari-harinya diisi dengan ibadah, karena ya, dia sedang berjuang untuk membebaskan dirinya dari azab neraka. Ya, karena sesungguhnya manusia itu pada asalnya berada dalam kerugian, berada dalam ancaman azab neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Untuk kita bebaskan diri kita dari kerugian, dari ancaman azab neraka ini, maka hendaknya kita isi hari-hari kita dengan amal soleh, dengan keimanan, dengan amal soleh. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat pada ya kebaikan dan kesabaran, amal soleh. Ya. Maka dia itu jadilah muslim sejati ketika kita menjalani kehidupan ini, yaitu dengan ya kita isi hari-hari kita ya dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seperti itulah sifat seorang muslim. Dia membebaskan dirinya dari ancaman azab neraka. Kemudian jenis yang kedua atau golongan yang kedua, aw mubiquha, ada orang yang di keluar pagi hari justru menjermuskan dirinya, membinasakan dirinya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu dari sejak bangun tidur melakukan aktivitas sampai tidur lagi itu, ya, semua aktivitas yang dilakukannya adalah ya hal-hal yang akan membinasakannya. Ya, baik itu hal-hal yang memang dianggap mubah dalam Islam, terlebih lagi hal-hal yang dilarang. Tidak sholatnya, tidak menutup auratnya, meminum khomernya, menipunya, korupsinya, termasuk makan dan minumnya orang kafir itu akan menjadi musibah baginya, akan dihitung sebagai dosa yang diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan dan minuman yang ada di dunia ini bagi orang kafir itu haram. Bagi orang kafir itu haram. Ini keyakinan ya, kita berbicara tentang keyakinan. Bukan berarti nanti lantas kita keluar ketemu orang kafir, kita ambil makannya karena ini haram buat kamu, ini buat saya aja orang muslim. Bukan itu, jangan salah paham. Ini kita keyakinan kita. Ya, orang kafir itu walaupun mereka memiliki harta, makanan, minuman, tapi harta, makanan, minuman yang dimilikinya ini akan berbuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu perkara mubah sebenarnya ya di dalam Islam. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan kebaikan-kebaikan dari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan, katakanlah itu ya rizki itu. Ya rizki itu kan banyak. Ya buah-buahan, makanan, minuman dan yang lainnya ya hanya untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini. Jadi segala bentuk kenikmatan, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, harta benda, air dan yang lainnya yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Mafhum mukhalafahnya, ini bahasa usul fikihnya, mafhum kebalikannya, paham kebalikannya. Ya, semua yang ada di dunia ini haram untuk orang-orang kafir. Ya, maka dari itu mereka akan berdosa karena melakukan perbuatan haram. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa ya orang kafir, ya golongan yang kedua ini, ketika pergi pagi hari menjalani kehidupannya, sejatinya mereka sedang membinasakan dirinya. Ya, sedang menambah dosa. Ya, sedang menambah azab nanti di hari akhirat kelak. Maka dia itu bersyukur ya kita dijadikan orang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dari rahim-rahim muslimat, orang-orang yang beragama Islam. Coba ya yang beragama ya selain Islam sungguh sangat ya mengerikan. Ya, ancamannya begitu sangat besar. Ya. Taib, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pada sesi yang terakhir kita akan buka untuk tanya jawab. Ini ada berapa pertanyaan? Taib.
Assalamualaikum Pak Ustadz, jika ketinggalan sholat subuh, bangun jam 7 misalnya, apakah niat sholat subuh kita masih sama halnya yang biasa atau ada yang ditambah? Masih sama, ya, niat dalam hati ya maksudnya, ya, dia tetap berniat, ya, niat sholat subuh 2 rakaat, ya, dan tidak ada lafaz yang diucapkan, cukup dalam hati saja. Begitu pula pelaksanaannya tidak berbeda, sama persis, ya, sama persis. Nabi SAW pernah bersabda, man nama an sholatin aw nasiyaha aw man nasiya sholatan aw nama anha fakafaratuha min salliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, ya, sehingga dia terlambat, maka kafaratnya untuk menebusnya, dia harus melaksanakan sholat tersebut pada saat dia ingat, pada saat dia bangun, ya, ini. Jadi kalau terlambat, sholatlah walaupun sudah jam 7. Jangan malah bablas, udah terlambat ini, udah nggak usah sholat. Jangan, ini bisa berdosa. Justru keterlambatan itu dosa, dan bisa dihapus dengan sholat di waktu itu, ya, walaupun umpamanya bangunnya jam 10, jam 11, atau bahkan bangunnya jam 2 siang. Kayak bangke ya, bangun jam 2 siang. Masa itu kan? Maka dia itu, ya, dijaga tidurnya, artinya jangan sampai larut malam, nggak bagus. Kalau ada unsur kesengajaan, ya, bangun tidurnya terlambat, ini bisa berdosa, ya, seperti itu. Taib. Ketika dihina dan dicaci maki, direndahkan, apakah harus tetap bersabar? Iya, bersabar. Justru itulah letak kesabaran itu di situ. Ketika ada cobaan, ada gangguan, kita sabar. Ya, apalagi hanya sekedar ucapan, ya, tidak usah dibalas. Kita tunjukkan akhlak mulia. Ya, kita maafkan dia, nanti malu sendiri. Justru itulah cara yang paling jitu, yang paling, ya, manjur untuk menghadapi orang yang suka menghina, mencaci maki kita, itu bukan dibalas. Dibalas menjadi-jadi, masalah menjadi besar. Diam saja, ya, balas dengan kebaikan, malu pasti dia, malu, ya, itu caranya. Dan itulah sifat seorang muslim, ya, tidak membalas keburukan, ya. Ketika dizalimi pemerintah, kezalimannya sampai memuncak, Masya Allah, sampai pemerintah anti-Islam dan para ulama dikriminalisasi. Bagaimana tanggapannya? Apakah tetap bersabar? Ya, bersabar. Ya, ya, bersabar. Dan bahasa memuncak ini, anak rasa tidak seperti itu, karena alhamdulillah kita masih bisa sholat, ya, tidak, masih bisa sholat, ya, masih bisa zakat, masih bisa sedekah, masih bisa puasa. Jadi tidak anti-Islam. Kalau maksudnya negara Indonesia, ya, ini nggak benar, ya. Ya, pemerintah mungkin ada kesalahan, mungkin ada kezaliman, mungkin, ya, tapi tidak usah mentakbirkan dengan takbir seperti ini. Ya, kita doakan mereka, ya, orang-orang yang berada di pemerintahan agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah menggebu-gebu emosi, ya, demo, ya, melakukan revolusi umpamanya, atau provokasi orang untuk ayo kita hantam pemerintah, gak bakalan menang. Sana ada TNI, ada polisi, gitu ya. Dan tidak benar cara seperti itu menurut syariat. Itu sama saja dengan memberontak, khuruj. Ya, itu sama dengan khuruj, ya, anil amir, anil imam, keluar dari kepemimpinan, itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Bersabar, doakan mereka, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, karena ketahuilah pemimpin itu gambaran rakyatnya, ya. Bagaimana pemimpin kita, ya, itulah keadaan kita. Kalau pemerintah kita anggap zolim, nggak baik, ya karena rakyatnya nggak baik. Mau tahu, coba lihat berapa orang yang nggak sholat.
Coba lihat yang korupsi di sana. Coba lihat berapa orang yang masih suka mengambil hak orang lain, mencuri rakyatnya yang tidak sholat. Ya pantaslah kalau pemerintahnya seperti itu. Kalau ingin pemerintahannya baik, kitanya perbaiki diri, akidahnya benarkan, sholatnya jaga, akhlaknya perbaiki, amanahnya dijaga. Ya, dengan sendirinya pemerintah akan muncul, ya, pemerintah yang soleh. Jadi seperti itu caranya. Ya. Pertanyaan yang lain. Apakah wafak termasuk syirik atau apa? Iya, termasuk syirik. Dia tulisan-tulisan, ya, yang ada di kertas, kadang ada huruf-huruf seakan-akan huruf-huruf Arab, seperti huruf ain, ya, yang memang tidak dimengerti, dimengerti, bahasa jin itu, ya. Wafak seperti wafak, isim, rajah, apalagi, ya, itu semua tamimah. Tamimatu wa tiwalatu syirk, wafak, raja, jimat-jimat yang lain itu syirik. Ya, karena seseorang yang memiliki itu dia akan bergantung kepada benda tersebut. Dia akan meyakini ini loh yang menjadikan usaha saya lancar. Ini loh yang menjadikan panen saya banyak. Ya, ikan saya tangkapannya banyak. Dan ini salah total. Bukan ini sebabnya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini hanya syariat saja, Ustaz. Ini sebab saja dari kiai, ya, yang berilmu putih sama, ya, karena apa? Ya, pasti ada unsur keyakinan bahwa kesuksesannya karena ada ini, padahal itu nggak boleh. Ya, yang memberikan kesuksesan, kelancaran rezeki itu Allah. Kalau mau rizkinya lancar, bangun malam, sholat tahajud, berdoa, nangis-nangis pada Allah. Seperti itu caranya, bukan pakai ini. Ya, andai saja kalau ini memang benar bisa memberikan kesuksesan, menambah rizki, orang yang ngasihnya, Pak Kiai pasti dia duluan, gak bakalan kasih ke orang. Kiainya miskin, dukunnya miskin, sama. Gimana mau jadikan orang lain sukses kaya raya? Itu kan pembodohan namanya. Ya, disebut orang pintar lagi, karena orang bodoh. Ya, bukan orang pintar, ini istilah yang salah. Bukan orang pintar, itu orang bodoh yang akidahnya rusak. Karena kenapa? Biasanya orang yang seperti itu bekerja sama dengan jin. Pasti bekerja sama dengan jin. Seorang dukun tidak menjadi dukun kecuali bekerja sama dengan jin. Dan dia tidak menjadi dukun kecuali telah melakukan kekufuran. Pasti ada kekufuran yang dilakukan. Entah menyimpan Al-Quran di toilet kah, entah nulis Al-Quran dengan darah lah di dinding toilet, banyak sekali. Entah dia tidak sholat lah. Yes. Dan ini hati-hati, banyak. Jampang banyak nggak? Oh? Mudah-mudahan tidak ada ya. Banyak seperti itu. Dan ini harus kita luruskan, kita benahi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu, ya, berada di atas jalan yang lurus. Ya, dan menjaga akidah tauhid kita agar tidak rusak. Ya, tidak dikotori dengan penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan-kesyirikan. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, tidak berkenan, suara yang terlalu tinggi. Ya, kami memohon maaf. Ya, dan itu adalah khilaf yang berasal dari diri kami dan dari syaitan. Kami beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.